Diplomasi budaya menawarkan instrumen budaya yang melibatkan peran aktor, non-pemerintah, dan kearifan lokal sebagai kekuatan memikat warga asing terhadap Indonesia. Menampilkan Indonesia dan persepsi apa yang kita inginkan didapat dari publik internasional mengenai aspek Indonesia dalam hal ini kebudayaan. Diplomasi budaya melalui kesediaan dinilai efektif memberikan citra positif bangsa Indonesia. Bahkan Michelle Obama pun pernah membatik dengan dibimbing oleh staf dari Museum Tekstil Jakarta. Nama saya, nama KTP Didi Hadi Prayetno, yang kemudian dipanggil jadi Didi Nitowo. Didi Ninitowo adalah maestro tarian tradisional Indonesia yang diakui dunia internasional. Telah mementaskan beragam sendera tari asal Indonesia sejak tahun 1980-an di panggung mancanegara. Bahkan ia sering didaulat oleh universitas luar negeri atau kedutaan besar untuk menjadi pengajar tarian tradisional. Karena budaya itu kan kaitannya dengan harmonis, dengan keindahan, dengan cinta kasih, dengan rasa. Jadi hubungan pertemanannya itu tulus kan, dalam arti dengan hati gitu loh Mbak. Tidak punya politik-politik tertentu yang ada kepentingan gini kan enggak. Nah itu yang membedakan. Jadinya mereka saling menghargai. Jadi dengan kita berkolaborasi, saling bersinggungan, kita pentas bersama dengan seniman dari banyak negara, itu kemudian kita saling respect, saling menghargai. Oh ternyata dia punya kelebihan ini, oh ternyata dia punya ini. Itu kan kemudian membuka wawasan juga. Sehingga mendidik kita untuk tidak menjadi tinggi hati. Tapi itu sangat bermanfaat karena kemudian mereka pertemanannya adalah pertemanan dengan rasa. Karena seni itu olah rasa, ya kan? Nggak ada kepentingan mau curang-curangan gitu. Kalau seni mau dicurangi apanya, gitu kan susah. Diplomasi budaya adalah upaya pemerintah dalam hal ini pemerintah suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan pendekatan kebudayaan. Nah, ini hubungannya dengan antara satu negara dengan negara lain. Nah, di sini pemerintah Indonesia, saya melihat diplomasi kebudayaan dilakukan dengan berbagai macam tapi terutama melalui pendekatan yang sifatnya adalah mikro diplomasi budaya. Mikro diplomasi budaya itu bisa melalui pendidikan, olahraga, kesenian. Nah, saya pikir banyak justru yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diplomasi kebudayaan dilakukan melalui pendekatan kesenian. Pemerintah Indonesia berusaha untuk membuat branding atau image akan posisi pemerintah Indonesia di mata negara lain. Nah, tapi yang perlu diperhatikan untuk diplomasi kebudayaan itu bukan government to government seperti diplomasi pada umumnya, tapi bagaimana pendekatannya langsung kepada masyarakat atau audiensnya dalam di suatu negara tertentu. Saya melihat batik maupun gamelan ini boleh dibilang adalah identitas inti kita, core identity, gitu ya.
Kalau branding dia bisa turunan dari itu gitu ya. Misalnya kayak gamelan. Gamelan itu sekarang ini masuk di banyak sekali produk budaya populer. Di musik pop banyak sekali yang pakai gamelan di luar negeri ya, bukan di kita ya, di luar negeri gitu. Jadi musisi-musisi internasional mereka pakai gamelan. Film-film gitu banyak sekali menggunakan ilustrasi musiknya itu dari gamelan juga. Diplomasi kebudayaan melalui kesenian adalah pilihan utama, karena bahasa kebudayaan adalah bahasa umum dan dapat diterima oleh kalangan umum. Pemerintah Indonesia pun berhasil melakukan diplomasi budaya, antara lain melalui batik dan gamelan. Bicara batik sebetulnya memang sudah sangat mengakar, artinya nenek moyang kita itu sudah mengenal batik sejak zaman Majapahit. Di dalam catatannya Raffles, gubernur yang pernah berkuasa di Indonesia, itu menjelaskan bahwa di Mataram itu sudah ada sekitar 6.000 wanita pelukis. Nah, pada saat itu diceritakan bahwa pelukis itu yang dikenal mereka itu menggunakan canting. Artinya di sini adalah proses batik di Mataram pada saat itu. Jadi memang sudah membudaya dan sangat memasyarakat. Dan suatu hal yang sangat kita lihat bisa menjadi bagian dari sejarah panjangnya itu adalah perpindahan batik dari batik Jawa yang dikenal zaman dahulu itu menjadi batik yang Indonesia, karena hampir ke seluruh pulau di Indonesia maupun beberapa daerah pembatikan itu berkembang masyarakat-masyarakat yang bisa membatik. Dari perkembangan dari Pulau Jawa hingga menjadi batik Indonesia itu menjadi satu titik tolak ketika Presiden Soekarno juga mulai menasionalisasi bahwa batik Jawa itu adalah salah satu pakaian ataupun busana untuk resmi kenegaraan bangsa Indonesia. Kini, fungsi batik berkembang menjadi salah satu alat diplomasi kebudayaan. Sejak tahun 2008, Indonesia gencar memperkenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia melalui program Batik Heritage of Indonesia World Tour 2008 kepada perwakilan RI di luar negeri. Dengan menampilkan pameran dan peragaan busana tentang batik Indonesia. Pada tahun 2009, batik Indonesia berhasil diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Hal tersebut menunjukkan pengakuan dunia atas kekayaan budaya dan komitmen Indonesia dalam melindungi batik dan menjadikan batik Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam melakukan soft power diplomasi Indonesia. Dalam melakukan diplomasi budaya melalui batik, Kementerian Luar Negeri RI melakukan upaya, yakni mengenalkan batik di setiap acara yang dihadiri perwakilan Indonesia dan melalui program Seni Budaya Indonesia atau PSBI untuk mengenalkan batik. Kalau kita melihat ya, sebenarnya tradisi mengenakan batik itu sendiri
di lingkungan pemerintah kan sudah semakin didorong ya. Dan pada saat sekarang kita juga semakin mendorong perwakilan kita di luar negeri untuk di hari-hari tertentu menggunakan batik. Batik identik dengan nilai Indonesia, nilai budaya Indonesia, dan kita semua harus bangga dalam menggunakan batik dalam keseharian kita. Kemlu merasa cukup aktif dalam memajukan dan berkontribusi antara lain dalam memenangkan rekognisi atau pengakuan dari UNESCO dan juga dalam proses memberikan perlindungan terkait IPR atau Intellectual Property Rights. Pada tahun 2019, dalam acara sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, di mana Ketua Delegasi Negara-Negara dan Sekretaris Jenderal PBB mengenakan batik Indonesia. Di tahun yang sama, Kemenlu RI juga menetapkan 4 motif batik sebagai simbol prioritas kebijakan luar negeri Indonesia, yakni motif parang, melambangkan menjaga negara kesatuan RI, motif teruntung sebagai simbol prioritas perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, motif sidomukti sebagai simbol prioritas diplomasi ekonomi, dan motif sekar jagat mewakili prioritas politik luar negeri peningkatan peran Indonesia di dunia internasional. Kalau kita melihat lebih jauh misalnya di Afrika Selatan, sosok almarhum Mandela sangat identik dengan sosok batik karena setiap hari dia selalu mengenakan batik yang diberikan sebagai hadiah oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Kalau kita mundur lebih jauh lagi, Presiden pertama Soekarno adalah juga yang ikut dari awal mendorong penggunaan batik dan promosi batik. Kita lihat di era Pak Harto, batik dijadikan hadiah bagi Presiden Mandela, dan kemudian saking cintanya masyarakat setempat terhadap Mandela, maka batik kemudian disebutkan oleh mereka sebagai Madibase. Artinya sosok Mandela, Madiba, diidentikan dengan batik Indonesia. Banyak lagi yang kita pernah lakukan dalam konteks internasional saat APEC misalnya, pertemuan pertama APEC di Bogor, para kepala negara pemerintahan diberi hadiah batik yang teksturnya mencerminkan lambang negara masing-masing. Dengan demikian, spektrum kreativitas yang dimungkinkan melalui batik sangatlah banyak. Memang secara terstruktur, Kementerian Luar Negeri sejak awal tahun 2000, tepatnya 2003, telah menawarkan apa yang disebut beasiswa seni dan budaya, di mana remaja dari berbagai negara dapat datang ke Indonesia selama kurang lebih 3 bulan untuk belajar seni budaya Indonesia. Dengan demikian, harapan kita saat mereka kembali nanti ke tanah airnya masing-masing, mereka menjadi aset kita dalam ikut mempromosikan seni budaya. Memang mereka akan mengidentifikasi ketertarikan mereka atas jenis budaya tertentu, apakah seni tari, seni kerajinan, dan lain-lain, termasuk kerajinan membatik misalnya. Dengan demikian, mereka menjadi diplomat, dubes-dubes kita yang ikut memperkenalkan budaya Indonesia di negara asal mereka. Perjalanan batik Indonesia sebagai instrumen diplomasi budaya sudah diakui oleh dunia internasional sebagai budaya dan identitas bangsa Indonesia, serta menjadi salah satu pemicu peningkatan ekonomi rakyat bagi para perajin batik, pedagang batik, maupun pelaku usaha. Saat ini, menurut data Kementerian Perindustrian, pada tahun 2020, industri batik mencapai 47.000 unit dan 1.010 sentra dengan pekerja mencapai 200.000 orang. Industri ini juga telah berperan menyumbang devisa negara, bahkan di masa pandemi COVID-19, batik mampu menembus ekspor sebesar 7,6 triliun rupiah pada tahun 2020. Dengan pasar utama ekspor adalah Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Diplomasi budaya yang dilakukan Indonesia lainnya adalah melalui kesenian gamelan Jawa yang ternyata
telah menjadi kurikulum di berbagai universitas di luar negeri, salah satunya di Universitas Berkeley, California, Amerika Serikat. Suara gamelan terdengar dari kelas gamelan Universitas Berkeley, California, Amerika Serikat. Adalah Midianto, seorang warga negara Indonesia menjadi pelaku diplomasi budaya, memperkenalkan dan mengajar budaya gamelan Jawa di Universitas Berkeley, California sejak tahun 2004. Mahasiswa mengambil mata kuliah gamelan 2 SKS loh nih, luar biasa loh. Tempat lain nggak mungkin, satu saja nggak mungkin. Tapi kalau 2 di Berkeley 2 SKS itu banyak sekali yang mendaftar, yang tidak diterima juga ratusan, Mbak. Karena masuknya harus pakai audisi. Pakai audisi, Pak. Bukan main ini, Mbak. Ya, saya kasih audisi sama teaching asisten saya. Yang tidak lulus banyak sekali. Amerikanya apalagi, Mbak, negara yang adidaya, modern, semua modern, tapi di Amerika sudah ada sekitar 200 set gamelan. Luar biasa itu, hampir semua perguruan tinggi ada program gamelan. Pada tahun 1988, Midianto juga mendirikan sanggar gamelan Jawa di luar Indonesia, yakni Sari Raras. Gamelan, kalau menurut perkembangan demi perkembangan, dulu gamelan itu sebagai alat ritual. Zaman-zaman kerajaan itu sebagai alat ritual. Bahkan untuk mengiringi tari pun tari-tari yang sakral. Bedoyo, sakral. Kemudian ada serimpi, sangat sakral. Itu digunakan di keraton, gitu kan. Nah, sementara untuk yang lain, keraton-keraton yang lain pasti hanya untuk ritual, bukan sebagai hiburan, bukan sebagai kebolehan dalam sebuah performance art begitu, tetapi bukan. Tetapi pada perkembangannya, kalau menurut sejarahnya, gamelan dulu adanya di keraton. Bagaimana masyarakat akan menirukan supaya bisa menabuh gamelan? Akhirnya dia membuat gamelan-gamelan kecil, gamelan minimalis begitu, yang terbuat dari besi, yang terbuat dari black begitu, dari seng begitu. Akhirnya kemudian mereka bisa menirukan adat-adat keraton di dalam masyarakat. Nah, kemudian berkembang, akhirnya gamelan itu tidak hanya di keraton. Sekarang sudah masyarakat sudah banyak yang mempunyai seperangkat gamelan, bahkan kualitasnya bagus. Kemudian sekarang sudah banyak berkembang, ada gamelan pop, ada gamrock, kemudian ada kolaborasi antara gamelan pentatonik dan diatonik gitu kan. Ada sebuah konser gamelan yang kemudian itu melibatkan beberapa instrumen tentang diatonis, ada orkestra, ada combo, jadikan satu gitu. Jadi ini daya tarik. Dan ini dibebaskan kepada interpretasi mereka.
generasi muda silakan. Gamelan ini mau diapakan? Silakan. Disikapi sebagai warna bunyi, bukan disikapi sebagai momok. Silakan. Gamelan digarap apapun sesuai dengan karakterisasi anak muda zaman sekarang. Yogyakarta Gamelan Festival itu dulu awalnya terselenggara di bawah program dari Festival Kesenian Yogyakarta. Nah, mulai 94 itu diselenggarakan secara mandiri oleh Komunitas Gamelan 16. Jadi tahun ini itu penyelenggaraan ke-26. Jadi udah lumayan tua lah ini. Kalau di Indonesia tak pikir kita bisa ngitung ya, nggak banyak festival yang terselenggara segitu panjang, serial event yang segitu panjang. Dan setiap tahunnya Yogyakarta Gamelan Festival ini adalah sebuah festival yang memang diselenggarakan secara internasional. Jadi ada persentasenya itu mungkin 40% itu dari Jawa, 30% dari Indonesia Nusantara, sisanya dari luar negeri. Di lain kesempatan kami Komunitas Gamelan 16 melalui Yogyakarta Gamelan Festival itu punya jaringan komunitas gamelan di 52 negara. Nah, masing-masing negara ini sebenarnya punya kelompok karawitan yang sudah established sebenarnya. Nah, di antara mereka kemudian banyak yang pengen belajar mendalami tentang gamelan. Nah, kalau dulu-dulu gitu, mereka bikin program datang ke Indonesia, terutama ke Jogja, berkoordinasi dengan kami, lalu kami berikan serangkaian workshop. Nah, itu macam-macam. Salah satunya mungkin yang dari Perancis itu ada teman-teman dari komunitas Leda. Itu sudah 10 tahun ini bekerja sama dengan kami. Itu setiap bulan Desember mereka datang ke Yogyakarta. Terus kita adakan workshop di sini selama 1 bulan. Nanti di akhir workshopnya mereka mementaskan gamelan dan tari Jawa itu bersama Komunitas Gamelan 16. Festival yang kita siapkan seperti Festival Gamelan Yogyakarta, kemudian bagaimana proses pengenalan gamelan, ini sebenarnya cukup banyak stakeholders yang membackup kegiatan ini karena gamelan memang cukup banyak. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta turut mendukung kegiatan diplomasi budaya dengan pengadaan alat gamelan berkualitas untuk dihibahkan kepada negara tetangga atau pelaku seni baik di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun daerah lain di Indonesia. Jadi sudah bertahun-tahun kita memberikan hibah pengadaan sarpras gamelan karena pada dasarnya kita ingin masyarakat dekat, kemudian bisa mengambil atau memanfaatkan gamelan itu sesuai dengan situasinya, konteksnya, sehingga sebenarnya budaya bergamelan, budaya berkesenian dengan sarpras gamelan itu bisa tumbuh. Itu yang kami sebut dengan kita mencoba melakukan tahapan dengan pendekatan ekosistemnya. Jadi tidak sekedar pada bendanya, tetapi bagaimana mengkondisikan pandemennya, itu yang penting. Nah, gamelan-gamelan ini dan batik ini memang pada level diplomasi budaya itu sampai ke tingkat internasional. Sehingga kami juga bekerja sama dengan Kemenlu, dalam hal ini beberapa perwakilan Kementerian Luar Negeri yang ada di luar negeri, yang kemudian meminta bantuan sarpras gamelan. Ini besok yang terakhir kami harus mengirimkan ke perwakilan di New York, di Belgia, dan satunya
saya malah lupa satunya, ada 3 lagi ini ya. Beberapa yang lalu kita juga sudah pernah mengirimkan. Sebagai upaya regenerasi, berbagai perguruan tinggi di Indonesia juga turut mengajarkan kelas gamelan. Bahkan juga membuka kelas bagi para pelajar asing. Yang suka pasti ada, yang kurang suka juga ada ya. Tapi kebanyakan setelah mereka kita coba untuk untuk praktek itu mereka biasanya terus tertarik. Pada awalnya ya, aduh ini apa? Setelah kita coba katakanlah lagu yang sederhana ternyata gampang, mereka mulai tertarik. Sebagai alat diplomasi budaya, titik ukur keberhasilan kesenian karawitan, gamelan adalah tingginya minat untuk mempelajari kesenian ini, dengan sebaran alat gamelan di berbagai negara. Keberhasilan Indonesia dalam mengenalkan kesenian dan budaya sebagai upaya diplomasi budaya mampu menciptakan citra positif bangsa ini di mata dunia internasional.